Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yunianti. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 LPTK Institut Agama Islam Negeri Lok Sumawe. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu lagi dengan Bu Guru dalam pelajaran Akidah Akhlak. Alhamdulillah ya, pagi hari ini anak-anak semuanya pada semangat untuk datang ke sekolah. Untuk mengawali pembelajaran pagi ini, kita akan doa bersama-sama dulu yang akan dipimpin oleh Alea. Kepada Alea dipersilahkan untuk memimpin doanya. Ayo kawan-kawan, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Amin ya robbal alamin. Ya, seperti biasa, sesudah doa kita akan memberikan pembiasaan yaitu membaca surat-surat pendek. Hari ini kita akan membaca surat Al-Fatihah. Yuk kita bersama-sama kita lantunkan bacaan surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Ya, selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu untuk memulai pembelajaran pagi ini ya. Febi Khairawilda.
Alia Tafana Arifin, Hadir. Hafidah Zalfasanu, Kirana Azali, Farid Muhammad Jakwan Habibi, ya, Adam Khalifah, Muhammad Ali Zainal Abidin, Farendra, Hadir. Kimora Tiffany Azahra, Mahira Hasna, Safik Sungkar Wijayanto, dan yang terakhir Muhammad Ryan Haras. Ya, alhamdulillah ya, pagi hari ini kita hadir semuanya, sehat semuanya. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, untuk berdiri semuanya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Boleh duduk kembali. Terima kasih anak-anak semuanya. Sebelum masuk ke dalam materi selanjutnya, Ibu mau mengingatkan, pembelajaran minggu lalu itu kita sudah pelajari apa ya? Sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Minggu kemarin, minggu lalu masih dengan beriman kepada Nabi dan Rasul. Iya, atau lebih tepatnya makna beriman kepada Nabi dan Rasul. Siapa yang tahu apa makna beriman kepada Nabi dan Rasul? Oh iya, silakan sayang, apa yang disebut makna beriman? meyakini bahwa Allah SWT telah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk kepada manusia. Ya, pinter. Meyakini bahwa Nabi dan Rasul diutus oleh Allah untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu, petunjuk kepada manusia. Iya, pinter. Siapa yang tahu ada berapa jumlah Nabi dan Rasul? Siapa yang tahu? Ada berapa sayang? Ada 25, pintar. Tepuk tangan semuanya. Sudah mengingat dia. Ada lagi. Coba siapa yang tahu siapakah Nabi yang terakhir? Nabi Muhammad. Siapa yang tahu, tunjuk tangannya? Siapa sayang? Nabi Muhammad. Iya, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih mengingat pelajarannya kemarin, dan yang sekarang juga Ibu akan masih membahas tentang beriman kepada Nabi dan Rasul dengan materi sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Coba siapa yang tahu? Siapa yang tahu ada berapa sifat wajib bagi Rasul? Siapa yang tahu ada berapa? Ada berapa sayang? Ada 4. Iya, siapa yang bisa nyebutin dari 4 itu? Apa saja? Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul ada 4. Apa sayang? Siapa yang tahu? Siapa sayang? Sidik.
amanah, tabligh, 4, fatona. Iya, hebat ya. Berarti kalau yang sudah bisa mengingat berarti itu tandanya di rumahnya belajar. Iya, kita akan membahas tentang sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, yaitu yang ada 4. Untuk membahas sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul ini, Ibu akan menunjukkan tujuan dari tujuan pembelajarannya. Melalui diskusi dan kerja kelompok, peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul dengan baik. Ya, itu tujuannya. Dari tujuan pembelajaran tersebut, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan pengertian sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Kedua, mampu menyebutkan dan memahami sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Dan yang ketiga, mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan bagaimana sifat-sifat tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tujuan pembelajaran hari ini. Semoga dengan pembelajaran ini kita bisa mencapai tujuan kita ya untuk belajar. Selanjutnya Ibu akan memberikan motivasi pembelajaran tentang sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul ya. Motivasinya berupa tepukan. Ikutan Bu Guru ya, biar anak-anak semuanya menghafal sifat wajibnya. Yuk kita sama-sama ikutan Bu Guru semuanya. Tepuk wajib bagi Rasul. Sidik artinya benar. Amanah artinya dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan. Fatona artinya cerdas. Iya. Mudah-mudahan dengan tepukan tadi anak-anak bisa menghafal sifat wajib bagi Nabi dan Rasul yang 4 itu. Bukan hanya menghafal dan bisa untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke dalam materi pada hari ini, yaitu materinya sifat-sifat wajib Nabi dan Rasul. Untuk itu coba simak video berikut ini ya, disimak dengan baik-baik supaya bisa mempelajarinya nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome to PA Grade 6. Hari ini kita akan mempelajari tentang 4 sifat terpuji Nabi Muhammad SAW. Yuk kita dengarkan penjelasannya berikut ini. Nabi Muhammad SAW merupakan uswatun hasanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mustahil bagi Nabi Muhammad SAW bersifat balaga, artinya tidak pintar atau bodoh, karena kecerdasannya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 4 sifat Nabi Muhammad SAW yang sudah kita pelajari. Hendaknya kita meniru dan mencontoh akhlak mulia Nabi kita, Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan kita diberkahi selamat dunia dan akhirat, dan akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Terima kasih Grade 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat lagi apa itu pengertian dari sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh setiap Nabi dan
Rasul sebagai bentuk kesempurnaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi sifat wajib bagi Rasul itu pasti ada dan dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Sifat-sifat ini menunjukkan kelayakan mereka sebagai utusan Allah dalam menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Sifat-sifat wajib bagi Rasul itu ada berapa? Ada 4. Apa aja yang pertama? Sidik, artinya benar dan jujur. Amanah, artinya dapat dipercaya. Tabligh, artinya menyampaikan. Fatona, artinya cerdas. Sifat sidik berarti jujur dan benar. Nabi dan Rasul harus memiliki sifat jujur dalam menyampaikan pesan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak boleh berbohong atau menyembunyikan kebenaran. Sifat amanah berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Nabi dan Rasul harus memiliki sifat amanah dalam menjalankan tugas mereka. Harus menjaga kepercayaan umatnya. Tidak boleh mengkhianati kepercayaan tersebut. Sifat tabligh berarti menyampaikan pesan atau informasi. Dengan apa? Dengan secara jelas dan tepat. Nabi dan Rasul harus memiliki sifat tabligh dalam menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan pesan tersebut dengan jelas dan tidak menyembunyikan apapun. Jadi harus transparan, tidak boleh diumpet-umpetin. Harus semuanya dijelaskan. Oleh siapa? Kepada siapa? Kepada umat manusia. Sifat fatona berarti apa? Cerdas dan bijaksana. Para nabi dan rasul diberi kecerdasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nabi dan rasul memahami wahyu, bisa memimpin umat dan menjawab berbagai macam persoalan dengan secara bijaksana. Ya, oke, lanjut ke fatona. Caranya gimana? Fatona apa? Cerdas. Kita mengimplementasinya gimana? Satu, misalnya kita dalam kelompok membuat keputusan yang bijaksana dan berdasarkan analisis yang baik, sesuai dengan bukti, sesuai dengan materi yang ada. Menggunakan pengetahuan dan pengalaman untuk memecahkan masalah. Oke, itulah materi dari sifat-sifat wajib bagi Rasul. Selanjutnya, nanti Ibu akan membagikan kelompok kecil. Di sini anak-anak akan merumuskan atau membahas suatu masalah, dan silakan anak-anak untuk memecahkan masalah tersebut dalam mengimplementasikan sifat wajib yang 4 itu. Ya sayang ya, nanti diberikan kelompok, diberikan tugas dan Bu Guru, silakan anak-anak kerjakan. Yuk kita bagi kelompoknya dulu ya. Sebelah sini nanti jadi kelompok 1, di sini kelompok 2, dan sini kelompok 3, dan di sana juga kelompok 4. Yuk kita sesuaikan tempat duduknya. Yuk. Sudah semuanya? Sudah ya? Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan.
Dua, tiga, dan empat. Mundur lagi bisa nggak sayang? Sayang mundur lagi ke belakang bisa nggak? Mundur lagi sayang. Sayang mundur sayang. Sudah masuk dalam kelompoknya ya. Ibu akan menjelaskan di situ. Silakan anak-anak berdiskusi dalam kelompoknya untuk memecahkan masalah yang ada di LKBD tersebut. Silakan dikerjakan bersama-sama. Ada yang ditanyakan? Akan apa saya? Silakan ditulis nama kelompoknya masing-masing. Anggotanya ditulis. Anggotanya ditulis nama anggotanya dan kerjakan. Kerjakan sayang. Ya. Kelompok satu. Oh iya, bukan ini. Salah. Tidak ada yang ngobrol, semuanya bekerja ke kelompok, bekerja. Untuk sumber belajarnya, boleh anak-anak cari di dalam buku LKS yang dipegang anak-anak, atau dari buku paket, atau dari Google browsing kalau ada. Kalau nggak bawa HP boleh cukup dari LKS saja. Silakan lihat. Silakan kerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Sudah kelompok satu sudah selesai? Ya, kelompok dua? Sudah, kelompok tiga? Kelompok empat? Sudah ya, sudah selesai. Nanti silakan anak-anak maju ke depan tiap kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kelompok masing-masing. Yuk, dari kelompok satu silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari hasil kami. Ya, silakan dibaca hasilnya. Oke, siap ya. Dengarkan kelompok kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya. Dibaca soalnya. Saya akan menyampaikan pesan dari atasan dengan jelas dan tepat.
serta dengan cara yang santun dan bijaksana. Saya akan mengatakan bahwa pesan dari atasan adalah untuk kebaikan, dan bahwa saya tidak akan berhenti menyampaikan pesan tersebut meskipun ada orang yang... Kami dari kelompok 4 ingin memprestasikan hasil kelompok kami. Anda adalah seorang pemimpin yang dipercaya oleh suatu organisasi, namun Anda mengetahui bahwa ada beberapa keputusan yang harus diambil dengan... Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, sekarang duduk lagi yang manis di dalam kelompoknya. Tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian semuanya. Duduk yang manis lagi sayang. Ya, Ibu mau tanya, gimana pendapat teman-teman kelompok 1? Bagus tidak? Bagus. Kelompok 2 gimana? Bagus enggak? Bagus. Kelompok 3? Bagus. Kelompok 4? Iya, alhamdulillah tadi juga Ibu sudah melihat hasil diskusi kalian semuanya bagus-bagus semua ya. Ibu akan memberikan materi penguatan agar anak-anak, bukan materi ya, memberikan soal sebagai penguatan agar anak-anak agar mengetahui anak-anak apakah sudah memahami materi ini. Yuk kita jawab soalnya ya. Soal pertama, siapa sifat wajib bagi Nabi dan Rasul yang berarti jujur dan benar adalah? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Sidik. Yang kedua, sifat wajib bagi Nabi dan Rasul ada 4. Yang ketiga, sifat wajib bagi Nabi dan Rasul yang berarti menyampaikan pesan atau informasi dengan jelas dan tepat adalah apa? Tabligh. Yang 4, coba baca. Berikut ini adalah contoh sifat. Iya, berarti anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan semuanya. Berarti anak-anak sudah paham dan mengerti tentang materi sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sampai sini tentang sifat-sifat wajib bagi dan Rasul? Gak ada. Berarti semuanya sudah mengerti dan memahami ya? Sudah? Sudah. Berarti kalau sudah bisa memahami, kita nanti bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari materi ini yaitu sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul seperti sidik, amanah, tabligh, dan fatona merupakan contoh yang baik untuk diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan mengimplementasikan sifat-sifat tersebut, kita akan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih efektif dalam berinteraksi dengan orang lain. Oke. Apakah hari ini anak-anak senang? Senang. Apakah anak-anak semuanya suka dengan pembelajaran seperti ini? Suka. Suka dengan apanya? Dengan metodenya. Metodenya seperti apa ya? Menonton video? Suka? Suka. Dengan berkelompok suka? Suka. Ya, alhamdulillah. Berarti nanti insya Allah untuk materi selanjutnya Ibu akan menggunakan metode seperti ini lagi, yaitu ada infokus, ada nanti menonton video dan membuat
Pak, iya, ya, insya Allah ya. Untuk minggu depan atau untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang sifat sifat apa ya? Coba kita buka. Pelajaran selanjutnya yaitu kita akan membahas apa? Coba kita akan membahas tentang apa? Siapa yang jawab? Yaitu menghindari akhlak tercela atau nifak untuk minggu depan. Untuk materi selanjutnya yaitu menghindari akhlak tercela dan nifak. Silakan untuk minggu depan persiapkan anak-anak untuk belajar di rumah dan membaca agar nanti kalau kita mulai belajar kita bisa menjawab dan memahaminya ya. Oke semuanya? Oke, ya sekian aja materi kali ini. Kita sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, untuk mengakhiri pelajaran ini untuk Mbak silakan untuk Alea untuk memimpin doa sesudah belajar. Sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana lafi husrin ilal wa amilus amin ya robbal alamin. Sekian aja dari Ibu ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.